sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Mari malam hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi kami dimanapun saat ini kami umat-Mu berada. Karena itu, berkatilah setiap tanah hati kami untuk kami mampu menerima firman-Mu. Terangilah hati-hati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengikuti doa pekan Pantekosta. Lawatan dan kehadirannya dapat kita rasakan walaupun tidak semua kita bisa berkumpul berdoa bersama-sama di rumah Tuhan. Kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dapat merasakan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan tidak cukup sampai 10 hari yang lalu saja kita merasakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita perlu terus merasakan Roh Kudus hidup bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan mengizinkan Roh Kudus itu melakukan, memimpin, menuntun hidup kita. Kadang kita mengaku Roh Kudus ada di dalam kita, namun kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu, aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tema daripada renungan pada saat malam hari ini, orang yang dipimpin Roh Kudus. Dalam ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak hal yang belum dipahami oleh rasul-rasul pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa dia itu tidak terselami. Tetapi dalam ayat 13, Ia datang maka akan dipimpin. Apabila Ia datang maka akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah hidup kita selalu terbuka dalam pimpinan Roh Kudus di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, paling tidak ada 2 hal yang dapat dilakukan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin banyak lagi kalau kita pelajari firman-firman Tuhan yang lainnya. Tetapi malam hari ini saya memberikan paling tidak ada 2 hal yang dapat dilakukan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama dalam ayat yang ke-13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang pertama, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan hidup dalam kebenaran. Dipimpin ke dalam seluruh. Jadi tidak separuh, tidak setengah, tetapi dipimpin kepada seluruh kebenaran.
Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus bukan hanya mengingatkan dosa, tetapi ia menuntun kita juga kepada kebenaran. Ia memimpin kepada seluruh kebenaran, bukan pembenaran. Karena tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang didengarnya itulah yang dikatakan. Jika peran Roh Kudus ini berfungsi dalam diri kita, saya ulangi, jika peran Roh Kudus ini berfungsi di dalam diri kita, maka kita semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran, untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak hidup di dalam kebenaran, berarti kita belum memberi ruang untuk Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia ini tidak mengenal Dia. Mengapa? Sehingga dunia ini mungkin tidak melakukan kebenaran, tidak menerima kebenaran itu. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saya dan saudara tahu, mengerti, karena ada Roh Allah yang berdiam di dalam kehidupan kita, yang senantiasa mengingatkan kita. Kamu mengenal Dia sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Kalau Dia ada dan diam di dalam kita, fungsikanlah Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Ya, jadi paling tidak ada dua hal yang dilakukan orang yang dipimpin Roh Kudus. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dalam ayat 14 dan 15, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang kedua, apa yang dilakukan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Memuliakan Allah. Amin. Memuliakan Allah. Sudahkah kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita? Kalau kita dipimpin, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita memuliakan Allah. Kehadiran Roh Kudus di dunia ini juga berperan memuliakan Allah, Bapa dan Yesus Kristus. Jadi hidup kita orang yang dipenuhi, orang yang berdoa, hidup kita pun harus memuliakan Allah. Dengan segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus memuliakan Dia. Sebab Ia akan memberitakan apa kepadamu, apa yang diterimanya, apa yang kita terima daripada Dia. Saudara yang mengalami, yang dapat menceritakan, segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Jadi, biarlah kita yang hidup dalam kebenaran, dengan kita melakukan kebenaran, kita memuliakan Allah. Biarlah hidup kita dipimpin dari hari ke sehari. Bukan hanya kita bernyanyi, bukan hanya kita ada di rumah Tuhan, tetapi dimanapun saya dan saudara berada, biarlah kita izinkan Roh Kudus terus memimpin kehidupan kita, menuntun setiap kehidupan kita, melakukan kebenaran dan memuliakan Tuhan. Seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Tuhan Yesus menolong kita semuanya, memampukan kita semuanya untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika malam hari ini, bila ditanya kepada kita, bagaimana dengan hidup kita yang sudah menerima Roh Kudus? Sudahkah kita dipimpin olehnya? Mari hiduplah dalam kebenaran dan muliakanlah Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, pimpinlah hidup kami, bukan hanya pada waktu-waktu lalu, dalam doa pekan Pantekosta, tapi hari ini, seterusnya kami mau berjalan dalam kebenaran. Dan tolong kami, untuk kami terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan umat-Mu malam hari ini Tuhan, Engkau mengenal, Engkau Allah bagi umat-umat-Mu, bahkan Engkau tidak pernah membiarkan setiap kami berjalan sendiri. Berkati juga negeri kami, berkati bangsa ini, berkati para pemimpin kami. Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan selain kami mengikuti aturan dan berdoa bagi negeri ini. Maka Engkau yang akan memulihkan keadaan-keadaan yang sedang terjadi atas negeri kami. Ini doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.